Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa sallallahu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'da. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin muslimat sedang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita kirimkan ke Abah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini sebagai Ustaz kita yang sudah hadir, Pak Ustaz Zainal Abidin, sebentar lagi yang kita akan membimbing. Namun ada beberapa mungkin yang boleh kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, masalah salat gerhana. Ada kawan-kawan bertanya di grup, gimana kan salat gerhana di tempat kita? Sampai saat ini Pak Ibu, himbauan dari MUI Sumatera Barat belum ada. Namun setelah kami analisa, kita juga nanti Ustaz, ternyata daerah kita di Sumatera Barat tidak dilalui oleh gerhana. Ada 25 daerah yang di lokasi lewat tidak bisa mengamati gerhana. Itu pertama Sinabang, Singkil, Sibolga, Pandan, Tarutung, Padang Serimpuan, Sipiro, Gunung Tua, Sibuhan, Pasir Pengaraya, Dumai, Bengkalis, Siak, Sehindapura, Selat Panjang, Tanjung Pinang. Jadi kita tak lewat. Jadi kalau tidak dilewati gerhana, apa ini ada salat gerhana apa enggak? Saya rasa kita nanti tanya jawab oleh Ustaz. Itu yang pertama. Yang jelas Sumatera Barat tidak dilewati oleh gerhana materi yang besok jam 11 lewat 45. Jadi terima kasih Bu Ani hadir. Terima kasih, videonya itu sangat bermanfaat. Ternyata dengan video itu semakin membuka mata kita bagaimana terjadinya gerhana dan perpindahan bulan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Jadi dalam video itu terlihat sudah sampai ke hampir 2 derajat, 1 derajat 58, hampir 2 derajat. Persoalannya adalah 2 derajat itu tidak dapat dilihat dari mata telanjang. Apapun di Indonesia ini tidak akan terlihat kecuali muka datar. Itu. Kemudian imam kita besok hari Jumat, yang itu hari Jumat, salat Jumat sudah siap Imam Ar-Razi. Kita salat jam 7.30. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri hari Jumat jam 7.30 di masjid kita. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan besok malam kita bisa takbiran yang 42. Besok kita takbiran di masjid ini. Takbiran sudah salat isya. Mengatur maghrib yang isya juga bisa. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Penerimaan zakat fitrah saat ditutup sampai besok. Jadi besok jam asar dan lagi asar ya. Sampai asar penerimaan zakat fitrah. Dan setelah itu kita bagikan berapa yang terkumpul. Karena kalau di Jumat dari BTW mau membagikan yang awalnya bagi sokong dari BTW. Iya. Kemudian alhamdulillah pada hari tadi kita menerima wakaf dari Rahmat Rajo Mudo Gambeni vakum cleaner baru yang diterima oleh untuk masjid kita. Alhamdulillah. Jadi ada Bapak Rahmat Rajo Mudo. Tadi ada ada sebagiannya. Ada warna merah. Pokoknya merah. Nah ini Bapak Ibu, ini rezeki masjid yang soleh. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Rahmat Rajo Mudo. Mudah-mudahan rezeki Bapak bertambah dan lipat. Amin. Kemudian tanpa bisa sadari inilah malam tarawih terakhir. Perbanyak ibadah Bapak Ibu, ibadah salat, sedekah, infak dan zakat. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah setelah Ramadan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana sampai saat sekarang ini kita juga masih diberikan kesehatan beserta hidayah sehingga kita dapat melakukan amal ibadah salat Isya secara berjamaah. Kita ucapkan alhamdulillah. Salawat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu dan bapak yang saya hormati, meminta sebelum nanyui, melantai sebelum lului. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang bapak pengurus katakan tadi. Kenapa? Karena Buya kita, Buya Gus Rizal Ghazahar, belum mengeluarkan fatwa takwi emboh. Saya tidak mau bicara tentang itu. Nanti salah-salah bicara, nanti bahaya nanti kan. Masalahnya ini adalah ibadah. Kalau salah-salah kok ditanya na tangga serewa. Oke. Ya. Itu saya katakan, saya tidak mau menjawab sebelum adanya fatwa dari Ketua MUI Sumatera Barat, yaitu Buya Gus Rizal Ghazahar. Tapi tentang hari raya itu sudah dikeluarkan oleh beliau. Kebanyakan dan mayoritas banyak orang yang sembahyang hari Jumat. Sudah keluar fatwa beliau. Kamar ini mengecek sebab fatwa adalah keluar. Tapi kalau tidak keluar, saya tidak mau bahas itu. Kenapa? Nanti salah-salah kecek, salah-salah kajian. Takut saya salah fatwa lalu. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, adapun kajian kita pada malam kini ko la 2 kali boga naniko ko so najak keluar boleh ko nomor tamtu gantian. Kajian ambo pada malam kini ko yaitu 3 golongan yang 3 golongan ko ndak masuk ke dalam surga dah. La yanzuru fi yaumil qiyamah, jangan dipandang Allah nih, jangan masuk ke surga dipandang Allah sindak. Kalau tidak dipandang Allah, tando ba Allah punya, berarti tando berang Allah punya. Siapa nanti yo tu? Yang pertama, kata Nabi dan Allah juga menjelaskan, wa qad 'ala rabbuka 'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nan patamu adalah anak nandurako ka orang tuanya. Nandurako kok. Nandurako ko ijankan mangecean. Mari alai mangecean. Dia terang hari bro. Balilah kerambiak yang suka bela. Mandace ke orang tua. Sekarang kau jangan melawan lagi. Jangan cuba-cuba melawan lagi. Sebab bahwa itu redha Allah talata dari orang tua. Jadi jangan cuba-cuba mandace le ke orang gaya ko. Kadang-kadang orang gaya ko ndak atau pembagian dawa atau dibagi no atau warisan di orang gaya. Tapi orang gaya awak ko nyak manyasak jo orang gaya ko. Sementara orang gaya ko ndak jadi bagi jo. Iyo salah orang gaya ko salah. Tapi salah orang gaya. Salah orang tua. Kalau awak melawan gaya tetap dulu awak ko badoso ndak masuk surga. Dan apabila ada seorang orang tua tu kalau muanya lah didik atau didik ko apa
Pikun kata Nabi ubek yang tak ada ubek itu adalah penyakit pikun. Ubek penyakit pikun kok. Ada juga. Atau ketika nyamudo kedua rajin membaca. Rajin baca buku buku lah. Rajin baca buku itu sulit juga, itu pikun. Sebab kalau lah jarang baca tanah itu bisa pikun. Kadang-kadang umur pikun kok 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, itulah pikun. Ada yang lah pikun, ada 60 kok. Dek karena orang tua kok pelupa, jatuh sakitnya, sakit kakinya pada talo ibadah lain, ibadah nak talo, segala nak talo, lalu saya di rumah. Kadang anak-anaknya lagi 10 atau 7, lagi 7 anak-anak nanamu sama urinya orang. Kadang-kadang 2 orang, anak 2 orang kok telah suara kok. Kadang ada kok ibu dan bapak yang menghormati. Ada seorang anak yang mau uri ranggai depan. Kadang-kadang ciri ranggai depan lah leak-leak di tepi kasur sebagai. Kadang-kadang tekan siang sebagai. Kadang-kadang nak diagi makan. Kadang kecilnya kapaknya kamaknya nak sakit. Oh mak, oh pak. Mendoa ke lah pak, mendoa ke lah mak, supaya nya capek bayi mak kau pak kau, dia capek mati bagai mendoa ke lah pak kau, lepas ni dan mulu ya, contoh itu kecana pak, ada kata seseorang ibu, yang paling sakit itu di atas dunia ini adalah sakit hati cie, sakit melahirkan cie, tapi ada yang lebih sakit, adalah apabila anak nan digadangkan inyo sempat mari awak dari tua. Sebab kalau lah tua pak ibu, itulah cok hati nan ibu. Kalau lah takare nak ngecek site, itulah ibu hati sekali. Itu makanya disampaikan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat besok ndak ada guna anak boleh. Bapak kasihnya tu anak yang kita besarkan kalau tidak dirasai kepada keilmuan keagamaan, tidak ada membawa kawak dah. Bahkan membawa sedekah guru kawak. Ketika awak hidup di dunia aku, anak yang dilahirkan kau adalah anak yang akan menaruhkan amal ibadah awak besok. Amal ibadah awak kini gua beliau nak menaruhi besok. Kalau sekiranya tidak bisa beramal ibadah menaruhkan perbuatan awak dah, maka tidak akan memberikan manfaat ke awak dah. Aja bangga lo alai, anak dia lah sekolah di sini, ala karajo di sini, ala pegawai di sini, ala pegawai di situ. Kadang-kadangnya pegawainya, karajo di sini, karajo di situ. Sekali 5 tahun awak di silaunya. Nan ranggai pak, nan anak teko dah lu bisa pulang kini lepa, anu bisa pulang kini lima, kok karajo melasak mana koma, kok baru dimutasi baru koma. Di ranggai kok dak para nurinya biti itu sebenarnya, anak para nurinya. Kalau bahasa awaknya waang itu nam para nuri den. Itu nang kok kesanangan tinya tu menyenangkan hati orang tua ketika muda ini. Ketika beliau hidup ini lagi, sebab kalau tak do beliau lagi, tapi jumua dan suram. Baru itu ketika beliau hidup ini akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Ketika beliau hidup, apabila ada anak yang mengurus beliau ketika tuanya, lah tua, lah tua malato istilah kecil orang wah, diurusi oleh anak. Ketika waktu sini dia pokoknya, ketika makan disuruhnya, sabanya madu ewak, sapa madoi orang tua yang jatuh itu tua di padang masyar biswa.
diimbau oleh orang lain cakap, "Oi, kembali dah." Tapi nan anak yang mau rinyo ketika di dunia lo, ketikanya tua dulu. Sebab ketika tua dulu kata Allah apa? "Wa man mu'ammirhu." Siapa yang kupanjangkan umurnya akan ku kembalikan kepada asal kejadiannya. Jadi awak tambah tua, tak tambah kuat, ibu dan bapak yang menghormati. Tambah lama dan iko kurang mampu dia. Kadang-kadang anak tu ang sia, lah jadi awak anaknya. Tapi kecilnya siang dia. Di mana tinggal? Siapa dia. Kalau siapa menghadapi daripada orang tua yang seperti itu di padang mahsyar nanti, di pintu surga dia panggil kita. Nah, kembalilah. Tapi anak-anak murid itu koyo. Tapi ada anak, tapi dapat sampaikan juga. 10 orang anak bisa dibesarkan oleh satu orang tua. Satu orang tua, pendidikannya yang layak, tempat yang layak, pakaian yang layak, kasih sayang yang sama. Anak 10 awak, orang dulu kok banyak anak 10. Saleh, pewaleh, gay 20 wes sebenarnya. Amaknya cie saja. Yang sampai pulang 20 orang tua, cie amaknya no yo. Cie apaknya yo. Tapi dan 20 orang kok sukses kata Allah. Dapat pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, pakaian yang bagus, bahkan tempat tinggal yang bagus. Tapi ibu dan bapak yang saya hormati, 10 orang anak ini belum tentu bisa membahagiakan satu orang tuanya itu. Ibu dan bapak yang saya hormati, jadi bagi orang ketika itu identitasnya kok seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu diharapkan tidak kami saga masuk surga. Tidak kami saga masuk surga, masuk neraka pada so. Kadang-kadang awak marabu-rabu kok, kadang pelentelan-tiang anak di rumah itu. Kadang mahari mantam tanah karena pada pantangnya lah tu hari-hari orang gaya itu kok. Itu ada so masuk neraka. Tak akan masuk surga bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tak akan berakai gitu. Walaupun sukses hidupnya, tapi kesuksesnya itu tidak bisa membawa keberkahan. Tidak bisa menimbulkan keberkahan dalam kehidupannya. Payah hidup setarui. Payah hidup ikut tarui ha. Payah orangnya lebih payah mana? Itu tanda orang ini tidak patuh kepada orang tuanya. Yang kedua, acok-acok menyilau runsana. Sebab runsana ku silaturahmi dawa. Kadang-kadang jawab pak jodoh sana, kadang-kadang dak pembagian dak ratu wa. Nala jale apa kontanyo, mak kontanyo. Ada napa itu indah ini. Indah kecilnya deh. Yang mengadangkannya batu tidak leh sebab ketek kami lagi tinggalnya Ustaz hanya lah bini itu jadi iya kalau bini itu urusannya tu kan pak tu nanjale awak sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua. Ada sana bentuklah ada yang kalau lama hitam memang putih tulangnya di dalam gua tak kalian maafkan tak kalian tolongnya walaupun sana dan sudah tak boleh ngecek benda itu. Tak boleh. Sebab rezeki ko dari Tuhan Allah bukan dari awak. Kalau lain itu tolong tarui. Kalau ada di sana, itu makanya zakat itu lebih diutamakan kepada kari kerabat, terutama kepada silaturahim awak tadi. Yang sarahim jawab kau, dun sana awak. Jangan orang lain jauh-jauh antara zakat. Dun sana awak salam kesusahan salam payah anakmu awak berzakat. Jadi berzakat kok kadun sana lebih utamakan dua dapat palo dawa. Nang pertama palo zakat, nang kedua palo menjadi silaturahmi. Atau berzakat kok kadun sana nan sarancak no gua. Nan lebih afdal. Tapi kalau mau cari jauh-jauh orang. Sementara dun sananya saudara-saudaranya malah itu. Payah ibunya, anak awak orang apun. Jadi berzakat ini lebih diutamakan kepada kerabat yang dekat.
Itu menjalin silaturahmi. Orang yang menjalin silaturahmi ini akan mendapatkan ganjarannya di padang mahsyar nanti. Tapi orang yang memutus tali silaturahmi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu yang ketiga. Apa-apa wa ama-ama kan ada kawan-kawan wa seketika nyelang meninggal, seketika duit aco apa ke rumah kawan apa tu. Apa ya ke rumah mak kawan tu. Tapi setelah beliau pak mak meninggal, ndak do apa ke rumahnya dah. Sehingga mengecek anak si anu tu saja apaknya meninggal, saja amak meninggal, ndak tatampu adanya rumah boleh dok. Ajan sampai model itu orang mengecek jalin silaturahmi terus orang tu. Sebab itu anak adalah penyambung daripada amal ibadah orang tuanya yang sudah meninggal. Setelah itu tua orang tua yang lebih yang meninggal apa caranya lain. Kalau orang tua lah meninggal, yang pertama adalah doa. Itu contohnya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi. Dia menyayangi aku di ketuk ketek. Dan orang tua bisa di padang mahsyar tanya ke sinanga, bantu ke sinanga. Sabarlah tinggi makam, yaitu derajatnya di surga itu sudah tinggi. Bantu tinggi, heran beliau. Bertanya beliau, bari tinggi ko makam surga amboko. Jawab ya Allah, karena anak Engkau yang Engkau tinggalkan dari dunia dulu sering mendoakan Engkau setelah sholat. Doanya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu kan untuk bahasamu Ustaz. Kalau untuk surah apa? Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau awak tu ingin berkorban bagi orang tua yang telah meninggal, balisa tansab. Banyak sana awak tu penerusnya dari dunia aku. Itu makanya adalah anak ini bukan penghabisan orang tua awak, bukan menandakan atau pencarian awak, tidak. Adalah anak ini penerus amal ibadah awak. Itu makanya doa yang paling mustajab itu adalah wa doa waladun soleh, doa dari anak yang soleh. Itu makanya kini kau payah mencari anak yang soleh. Yang payah itu mencari anak yang soleh, tapi mencari anak yang salah semua. Baru itu nak salah disuruh inyo kanan bana dah amuah yo. Lah do jangan main chip jo lai, jangan main game jangan lai. Ini yo nya bikoi ulangnya dia. Tapi kalau dulu kalau dulu dijangan mengecek dan gaya kau lalamu-lamu apa main tu akalakang saja tangannya tu itulah tabang buat dari udang. Mengapa? Kau yang dilakang tayo lai tidak la tabang buat dari udang. Tapi kalau kini Allah jangan main api doang, main api juga. Keceknya. Ya dulu sudah mak masjid, dulu sudah apa ke masjid. Bahkan dalam makan, dalam berbuka, hanya makan tu api main. Berat. Boleh dicari fakta itu, realita itu. Kenapa balian api itu anak boleh? Bukan tu tak boleh. Tapi banyak kalau anak-anakku banyak negatifnya daripada positifnya. Positif. Kalau tu anak-anakku positif. Anak-anak gua positifnya kalau untuknya bisa nyoba main-main. Apalagi main-main game gua. Entah main game kita tu candu benarnya. Pokoknya ndak ada lapis hari-hari ko dari api wah. Mungkin barangkali kalau dia mahasiswi mungkin perlu dia
untuk mencari referensi buku kan. Tapi kalau untuk anak SD, untuk SMP, SMA, kemana telepon, jo laki nunda ya leh. Kan jo do, pakai yang pulau ada nampak punya. Malu ko nanga menjelia yo. Kan ada viral berita itu. Ada seorang anak SMP, kalau istilahnya kau calon nunda jadi, PC, video callan. Kadang orang ibu gitu, apakah bangga kau orang? Karena juga banyak negatifnya tu, pada positifnya. Pada tahun 2019 kemarin, antara 2022 pun 2019 ya, banyaknya ada anak SMP dan anak SMA meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Dispensasi nikah kepada pengadilan agama supaya dapat nikah. Betul. Ia banyak nan hamil, nan banyak pula yang aborsi, dan banyak pula lah yang telah melakukan hubungan perzinahan. Kapatang ko berupa. Atu gunanya P kalau untuk SMP, SMA. Tapi kalau untuk apa? Banyak manfaatnya. Nah, sebabnya disibukkan mencari tugas tadi, mensibukkan mencari referensi buku tadi. Itulah payahnya mencari anak yang soleh. Yang soleh dia payah. Nah, payah. Ya malah. Payah. Kenapa? Karena emang begini nasibnya sekarang ini ya zaman sekarang ini ya beginilah. Lah, nang kedua oleh. Lah do. Nang kedua oleh. Ambo lah, jangan bodoh. Nang kedua, nang pertama adalah orang yang tak akan masuk ke dalam surga tu, ijaka masuk mencari situ dalam male. Siaro, anak nan duraku karangai. Parabo ni tahu parabo. Tukang ya pampe sih medal parabo undongkol lah mati tu. Nang kedua, rajulun seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Lomba pulang jam 2 lek tu dari bukit dari lapo batu tu ada mau tahu jo itu tangku sini ada pulang jam 1 bagai pada tahun 2000 sampai balik lalu baru di simpang tembok tu nampak dia bos seorang anak gadis yang cantik jelita di tengah malam yang sunyi jam 1 tu bawa kecil meranti yang baru di sini. Ni ada tengah malam kok tak wangi ke orang gaik ke. Cakap tiko nama ngecek agak lain yang ngecek ko tak suara bersih dah. Tapi suara laki-laki tapi dibuatnya sehalus mungkin. Ternyata itu bukan perempuan. Tapi lelaki. Jadi ada dalam fikih itu namanya ada rijal, ada imra'ah, ada unsa. Kalau rijal kok laki-laki kan. Kalau ada nan di simpang-simpang rumah potong tu anak rumah potong tu itu tuh namanya laki-laki. Tapi jiwanya itu jiwa bersih. Ada juga yang namanya bersih. Iya mana bersih mana? Langkok kesadanya. Dan ada juga unsa. Khunsa ko dua alat kelamin. Dua alat kelamin itu makanya ketika imam tu dicari manusia yang jadi imam. Kaki ko ngikut ke khunsa wak. Di dalam fikih kan dijelaskan jikalau engkau mengikut imam itu tentukan imamnya siapa. Sengaja ko. Semua yang lain. Semua yang tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah mengikut imam ini boleh jadi ustaz kau nak ikut lah tahu awak boleh ditentukan boleh tidak. Kalau tidak ditentukan biko dikhawatirkan inyo khunsa biko
Nan kunta pun nak kaya lehen kok manusia laki yo. Tu dalam fikir. Ada juga yang perempuan, laki-laki dia, tapi dia mengingini tubuhnya ini perempuan. Ada juga. Seluruhnya dirubahnya. Dari muka operasi tangan nasa kasagwa ke tangan kasagwa bisa dilalui. Hidung nempesik jereko bisa dianggokan. Suara tidak bisa, baka. Suara laki-laki kok. Siap, lain di Indonesia apa tadi itu? Lain suram. Sabananya nyo laki-laki, tapi seluruh tubuhnya itu dirubah dia menjadi perempuan. Nancako laki-laki, hilang ke laki-laki dan tukar je perempuan. Baik kasadu Allahnya illa gargir. Wah, ala macam pak lo ke petang kuah. Rupanya keluar je suara laki-laki itu. Tak bisa. Orang-orang yang menyerupai perempuan terhadap laki-laki dan laki-laki menyerupai terhadap perempuan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Yang terakhir adalah yang terakhir namanya dayus. Ndak dayus apa dah? Ndak dayus tu dah. Dalam agama apa ada dayus namanya? Ana dayus kau. Ndak do sakiti Allah yo cemburu apa yang dilakukan oleh keluarganya. Ada jalih salah dalam keluarga itu Anda ada cemburu kita Allah. Kadang nan bininya baik keluar lah sampai sama laman lah sampai biasa saja. Itulah kacau itu dayus. Kalau tidak ada dayus dalam apanya atau terhadap agamanya dihina orang tenang. Kata Bu Hamka apa? Jikalau tidak ada cemburu engkau terhadap agamamu dihina oleh orang, maka tukar saja pakaianmu dengan kain kafan. Jadi cemburu kepada dua ibu dan bapak yang berhormati, tapi tidak cemburu buta belum dah. Kau orang rumah awak, kau adik awak laki-laki, hanya mengecek berdua cemburu lu adi awak nemu lu yo. Tak boleh cemburu buta, tak boleh. Sebab kalau sekiranya itu orang lain ini acok-acok warna mengecek, itu tak boleh. Sebab kalau acok-acok warna mengecek orang lain, kau ibu dan bapak, ada yang tak kecek, ada di rumah. Kadang di rumah pun tak kurang nyaman awak. Awak seorang perempuan mengecek laki-laki atau sama keraja awak. Nak sama keraja awak, kau laki awak kau tak kenal dia dah. Awak mengecek dah. Ada di rumah awak keceknya, aki-akinya nyaman awak orang boleh. Kalau lah nyaman di orang boleh, tentu terjadi pertengkaran di rumah tangga. Kalau lah terjadi pertengkaran rumah tangga, ujung-ujungnya udah ada yang tidak mencari itu. Lain carinya 50 sehari. Kenapa 50 tu? Di Bali apa merasa bukuan ngomong gini gua? Apa? Para ko na cik gua. Maha kabano. Yo do. Maha kabano pencari udah 50 sehari no bakar. Apa pakai cik? Gua ka urang gua. Anak orang pula itu kancang pencarian daripada udawa. Tentu sana awak kecil lambah-lambu itu le. Nan udawa mengari-ngari sebab suara kari belum. Tapi nantinya lunak. Ujung-ujungnya nyaman aja orang kok. Sudah nyaman orang kok. Bapak bandiang-bandiangan laki awak jeko. Bapak kecil ke rasio biliat kayaknya. Itulah banyak sekarang ini terjadi perceraian itu daripada perkara-perkara yang kebanyakan adalah tentang perselingkuhan dan kedua tentang perekonomian. Kalau tidak percaya ibu bapak tanyaan ke pengadilan agama lawaran ini. Awak yang paling banyak. Awak yang paling banyak. Sebab itu sebab dipermasalahkan itu makanya ketika nikah itu dulu harus sanggup dulu. Aduh karajo, kok karajo tak aduh. Akan menikah lo. Sampai mentua mengecet dari kuah. Nan mambali bari hade juo. Nan mamasak bari hade. Mana masak bari? Kayo lo. Nan mamasak bari hade juo.
membayar lampu nan mana tu nan membayar apa gas ada dua bro membayar sambal mama buka pintu tengah malam tengok bro nang kada dulu manga ini biliat saya di biliat saya jual nak baca kok wala na tu na anak na semua na jawab pero itu makanya dicaliak bibit bobotnya ko kalau mangangu sa do dapat minantu gala sultan panande itu na sultan panande tu kalau mengecek do nak ikut tinggal nona wa indak mengecek awak makan hati bak ulam jantung nah alah lu udah bapak yang menghormati dari 9 hari ya mau direntang mau panjang mau dikumpar mau singkit kiro kapal gunung mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu dan bapak tiga jago tidak akan masuk surga bagi anak dan neraka kepada orang lain. Yang kedua laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau ada laki-laki memang kuangkuah apa anak okay? aja laki-laki nah jadi beliau aja laki-laki kan bro aja laki-laki itu takui awak yo itu virus lebih parah daripada virus corona. Yang terakhir harus ada cemburu di rumah tangga itu apabila yang sakit hati awak kalau tidak ada orang alim di tengah rumah. Harus ada orang yang alim ya. Orang alim baca Al-Quran, yang alim baca kitab itu harus ada. Kalau tidak ada harus sakit hati awak, harus cemburu awak. Kalau tidak berarti awak dayus tu. Tak dayus dari pampe tu lah. Baik bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal Abidin. Untuk beliau yang kedua hadir, kamu pemain pengganti Ustaz ya. Terima kasih sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah tarawih, ada informasi dari Ketua PZ kita, jadi besok zakat fitrah masih diterima sampai jam 5. Jam 5 yang ingin berzakat fitrah silakan besok. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah sampai oleh Ustaz, kalau masalah salat gerhana beliau tidak berani memberikan informasi sama, makanya kita juga tidak berani mengadakan acara salat gerhana. Tapi kalau soal rayo ada sama di tengah, Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal juga telah mengeluarkan fatwa maklumat masa salat Idul Fitrinya hari Jumat sama dengan kita. Alhamdulillah. Kemudian kami informasikan Bapak Ibu penerimaan dari awal Ramadan sampai saat ini. Kita mulai dengan khatam Quran. Khatam Quran total selama Ramadan sudah terkumpul sedekah atau bantuan dari jamaah sebesar Rp3.517.000. Alhamdulillah untuk bantuan khatam Quran kita. Jadi dapat dana sebesar Rp3.517.000. Kemudian infak malam ini 274.000 wakaf. Itu ancak punya infak 278.000, wakaf 287.000. Kemudian ada yatim 302, khatam 135, total malam ini terkumpul Rp1.002.000. Alhamdulillah. Total selama awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai malam ini besok akhir, infak Rp10.295.000, wakaf Rp9.252.000, anak yatim Rp9.991.000. Total terkumpul dana sebanyak Rp29.538.000. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi amal ibadah bagi kita yang melakukannya dan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ternyata Pak Rahmat itu ada di tengah-tengah kita. Rekan awak dulu pokoknya. Makasih ya Pak Rahmat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kita salat tarawih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.